Rahayu. Tetap di Indonesia Majapahit Channel, melek budaya, Budaya melek. Melek budaya, budaya melek. Hari ini kita mengadakan perjalanan ke Desa Gading, yaitu sisi timur dari Kota Raja, Trawulan. Ada apa dengan Desa Gading? Kita akan terus di Indonesia Majapahit Channel. Kita ini lagi di kantor kepala desanya Gading, di mana tempat ini juga bersejarah besar, menyimpan satu rekaman-rekaman masa lalu tentang kebesaran Kerajaan Majapahit dengan berbagai macam cerita yang ada. Kita akan telusuri terus di Indonesia Majapahit Channel. Oke, kita telusuri terus Desa Gading dan dengan padatnya pemukiman penduduk yang ada sekarang ini. Ini bukti bahwa Desa Gading dulu banyak bangunan juga di zaman era Majapahit yang terdiri materialnya dari batu andesit. Tapi tidak untuk kemungkinan juga di sini material dari batu bata merah juga sangat banyak. Karena melihat letak Desa Gading yang begitu dekat dengan Candi Tikus, begitu dekat juga dengan situs Kumitir, dia arahnya itu arah ke timur dan sebelah selatan dari pagar yang ada di Candi Kumitir itu, di temuan Kumitir itu. Kita akan terusir sampai ke belakang rumah penduduk, gimana sih bukti kebesaran masa lalu itu masih ada sampai hari ini. Jadi ini batu bata merah masih banyak juga di belakang rumah penduduk. Itu ini yang merupakan pondasi dari materialnya dari batu andesit. Ini dari batu bata merah. Jadi ini temuan batu bata merah begitu banyak kita temukan seperti ini juga. Ini kayaknya struktur dari satu bangunan candi yang jelas mungkin tempat peribadatan, karena di sini ada bentuknya. Ini untuk keterkaitan antara batu yang satu sama batu yang lain, dia dikunci pakai ini. Kita lihat di sisi lain dari keberadaan situs yang ada di situs Gading ini. Ini ada batu andesit juga yang bentuknya seperti ini. Ini banyak sekali yang di atas tanah, sedangkan yang di dalam tanah perkiraan kami masih banyak juga, karena Desa Gading ini peranannya sangat penting di zaman era Majapahit dulu, karena mungkin para kesatria itu juga banyak yang berdomisili di daerah ini, kecuali masuk ke ring utama di Kota Raja, Bayangkara. Jadi Kota Raja itu di dalamnya ada Bayangkara. Di luar dari itu dia diamankan oleh beberapa kesatrian. Ada beberapa batalion kesatrian itu yang mengelilingi Kota Raja sebagai pengamanan dari serangan dari luar. Kita akan telusuri terus Desa Gading ini sampai di mana. Tetap di Indonesia Majapahit Channel, melek budaya, budaya melek. Ini aliran air yang ada di belakang rumah dari warga. Mungkin saat musim hujan banyak untuk pembuangan air. Kita lihat di struktur sebelah dari parit ini, itu masih banyak struktur batu bata merah dan ada di belakang rumah penduduk. Ukuran batunya juga lumayan besar juga ya. Jadi kalau dilihat lokasi Desa Gading ini sangat dekat sekali dengan Candi Tikus, Tirtan Candi Tikus. Peranan Desa Gading ini kita akan tetap kuat, kita telusuri terus dengan apa yang ada di Gading. Apakah betul Rakuti di masa pemberontakannya pada eranya Jayanegara dulu, dia menyusun strategi untuk pemberontakan dari desa ini, yaitu Desa Gading. Kita akan bicara banyak tentang Rakuti ke depan. Kita lanjut terus menerusi Desa Gading ini dengan strateginya Rakuti untuk mengadakan pemberontakan di eranya Jayanegara. Lanjut terus. Batu andesit yang lagi dipakai untuk
depan teras warga. Jadi melihat struktur batu andesit yang banyak seperti ini dan Desa Gading ini kedatangan tanahnya masih utuh, jarang digali untuk penggalian batu bata merah. Jadi memungkinkan juga di bawah rumah-rumah penduduk itu masih banyak situs cagar budaya di eranya Majapahit. Ini sangat mudah sekali kita temui di Desa Gading, struktur batu andesit seperti ini. Kita akan terus lanjut ke balai desanya Desa Gading. Ada apa dengan balai Desa Gading? Kita akan terus lanjut. Oke, kita lagi masuk ke balai desa, kantor kelurahan dari Desa Gading. Ayo masuk. Kita telusuri ada apa dengan di kantor kelurahan Desa Gading ini. Oke, sekarang kita ada di area kantor kelurahan Desa Gading. Anehnya di desa ini masih ada makam yang ada di kompleks kantor kelurahan Desa Gading yang notabene dipercaya warga ya. Ini merupakan makam dari Rakuti. Benar dan tidaknya cerita warga seperti itu kita akan telusuri terus tentang situs di Desa Gading ini. Karena ada dua makam di sini yang dipercaya masyarakat sebagai makamnya dari Rakuti. Apakah betul ini makam Rakuti? Kita akan telusuri terus, lanjut terus tentang cerita gimana Rakuti dulu ada di Majapahit mengadakan pemberontakan. Oke, sekarang ini kita tadi belusuan dengan teman-teman ini juga merupakan warga dari Desa Trawulan sendiri yang mulai kecil. Bapaknya ini ada di Trawulan, mungkin punya pandangan tentang apa sih Desa Gading itu. Apakah dia masuk di kawasan Kota Raja Majapahit ketika itu? Gimana Pak, menurut pandangan Bapak tentang Desa Gading ini? Karena keberadaannya Desa Gading sekarang seperti ini, karena melihat letaknya yang dekat dengan kompleks percandian di Trawulan. Iya. Kayaknya Desa Gading ini ya. Jadi kalau dihubungkan dengan Kota Raja, kayaknya ini di perbatasan. Perbatasan Kota Raja. Jadi kalau kita mengacu dengan pojok dari Kota Raja, Jagung, Lingayoni Jagung, sama di Klinterjo, itu kayaknya kalau diambil garis lurus ini kayaknya persis di perbatasan Kota Raja. Nah itu kalau kita telusuri tadi di daerah sekitar sini diketemukan batuan lepas, batuan lepas, kayaknya sebuah bangunan candi atau sebuah kanal karena ada di situ ada sungai. Kemungkinan dari dulu air yang masuk melewati sini itu kayaknya masuk ke petirtaan Candi Tikus. Oh iya. Jadi gini, petirtaan Candi Tikus itu airnya kan disuplai dari atas lah. Memungkinkan juga bahwa kanal air bersih untuk memasuk air bersih masuk ke petirtaan Candi Tikus itu melewati Desa Gading ini. Oh gitu ya. Mungkin juga Pak, karena apa? Melihat banyaknya temuan di sekitar perumahan warga yang padat penduduk tadi, Bapak sendiri kan bisa lihat tadi banyaknya batu bata merah, banyaknya batu andesit. Bahkan tadi ada salah satu batu andesit itu yang merupakan tempat untuk nancapnya pintu. Dan kelihatannya kalau batu andesit itu merupakan bangunan yang sangat penting juga di zamannya. Terus Pak, kira-kira kalau menurut Bapak tentang Desa Gading ini, apakah dia ada hubungannya dengan situs Kumitir? Kayaknya sih iya, karena kompleks Kumitir juga termasuk ring 1 atau ring 2 itu dengan Kota Raja itu. Jadi kalau kita ambil gambaran peta, termasuk untuk situs Kumitir itu kan masih ada
sebuah talut. Iya, iya. Talut besar itu yang Talut besar. diketemukan itu kan untuk penopang air yang air atau sebuah kalau ada bencana yang akan masuk ke kota Raja. Raja Majapahit. Iya, iya. Dan kita lihat di baratnya Komitir itu kan nanti masuk ke sebelum masuk ke situs Petirtaan Canditikus itu kan ada rawa-rawa. Iya. Memungkinkan di situ adalah situ atau bendungan di zamannya atau danau di zamannya. Betul. Bisa juga mengarah Bisa ke situ. juga. Jadi peranan Desa Gading ini memang dulu masuk di tapal batasnya, Pak ya. Betul. Kalau kita tarik garis dari Jabung, Yoni Jabung, Linggayoni Jabung sampai ke utara, ini masuk ke Linggayoni yang ada di Klinterjo, yang Bre Kahuripan. Iya. Nah, mengingat Desa Gading bercerita banyak tentang pemberontakannya Rakuti. Karena Rakuti itu pernah berontak di eranya Raja Jayanegara. Ada apa? Rakuti itu sampai berontak dengan Jayanegara pada era Raja kedua Majapahit seperti itu, yang dia menguasai beberapa batalion di luar ring 1, di luar Bayangkara, yaitu kesatrian. Berapa korps kesatriannya ada di luar itu ada 3, yaitu sisi barat sama sisi selatan itu untuk menopang serangan dari Kadiri juga. Kalau yang dari utara kelihatannya enggak, karena Aditya Warman itu hubungannya sangat baik dengan Majapahit. Nah, terus Rakuti sendiri itu mungkin dari cerita warga yang kita cari tadi itu bisa juga dia menyusun strategi untuk pemberontakan itu dari desa ini juga, dari Desa Gading. Satu, kedua tentang Desa Gading dengan keberadaan Rakuti tadi yang jarang diekspos sama teman-teman belakangan ini karena minimnya situs di Desa Gading ini, mungkin karena di sini jarang penggalian untuk batu bata merah. Satu, kedua lokasinya padat penduduk. Jadi mungkin situs-situs itu masih aman di bawah bangunan-bangunan yang ada di Desa Gading ini. Jadi Rakuti dulu pernah berontak, mungkin menyusun strateginya dari Desa Gading ini karena dipercaya warga tadi memang dari sini dia akhirnya terluka. Ada 2 opsi, ada dua teori yang bilang bahwa kematian Rakuti dia memang dibunuh oleh Gajah Mada dan dia terluka sampai akhirnya melarikan diri mungkin di Desa Gading ini. Bisa seperti itu karena di saat Jayanegara berkuasa mungkin terjadi perselisihan pendapat atau apa dan lain sebagainya sehingga Rakuti melakukan pemberontakan dengan menguasai 3 batalion ini yang ada di ring luar di kesatrian itu. Akhirnya dia berontak dan Jayanegara akhirnya disembunyikan oleh Gajah Mada di Desa Pedandar yaitu di Bojonegoro. Sampai begitu Gajah Mada balik lagi ke Kota Raja, dia bilang dia punya strategi yang sangat mutakhir bahwa Jayanegara sudah meninggal di waktu dia disembunyikan. Dari situ akhirnya Gajah Mada tahu siapa yang loyalis terhadap Jayanegara sama enggak. Beberapa kerabat ini ada yang menangis dan ada yang bersukaria. Lah, akhirnya tahu siapa yang tidak suka dengan Jayanegara pada waktu itu. Akhirnya Gajah Mada dengan mudah menumpas pemberontakan Rakuti dan mudah menangkap siapa dalang di balik semua ini. Karena pada saat ada cerita tentang Jayanegara sudah meninggal, ini banyak orang yang bersukaria. Berarti mereka lah yang bikin kudeta itu, yang bikin pemberontakan itu. Dan cerita itu ada 2 versi bahwa Rakuti akhirnya meninggal di sini dan Rakuti juga akhirnya dibunuh. Mungkin dia laku terluka, nggak mungkin kalau terlukanya di Kota Raja atau di istana ya. Mengingat kita tadi keliling banyak cerita warga bahwa ini adalah makamnya Rakuti. Apakah benar keberadaan cerita masyarakat seperti ini ataukah tidak? Kita akan telusuri terus karena kita akan mengurai benang kusut sejarah bangsa ini yang mungkin banyak yang dibolokkan, banyak yang hilang. Kita kuat asal muasal bangsa ini. Jadi kita telusuri terus Desa Gading ini sampai di mana peranannya di era Majapahit dengan kota rajanya yang di Trowulan, dengan pemberontakan Rakuti yang begitu fenomenal tempatnya seperti ini Desa Gading. Apakah betul ini makam dari Rakuti? Kita masih belum bisa mengambil kesimpulan karena apa? Kita masih banyak perlu data juga yang kita kumpulkan dari warga, juga ada data autentik juga. Beberapa peninggalan adakah nggak prasasti yang ada di desa ini tapi masih tersembunyi? Kita akan telusuri terus karena
banyaknya sekali serpian-serpian situs kawasan cagar budaya di Desa Gading ini. Lanjut terus ikuti kami di Indonesia Majapahit Channel, Melek Budaya. Budaya Melek. Oke, kita telusuri terus Desa Gading ini. Kita masuk di lokasi perumahan warga sampai masuk ke kebun belakang rumah warga, karena menurut informasi di sini ada sumber air yang sampai hari ini airnya masih mengalir bening. Apakah mungkin aliran air ini yang mengaliri air yang masuk ke Candi Tikus? Ini jalannya kita lewati terus seperti ini, wah. Jadi ini masuk di belakang rumah penduduk. Ini ada struktur batu bata yang sangat besar di sini. Dan sayang sekali tempatnya ini agak kotor juga ya. Ini ada batu andesit seperti ini. Banyak juga pecahan-pecahan berapa dan sebagainya. Kita telusuri ini. Jadi ini airnya masih mengalir sampai hari ini. Apakah betul itu masih banyak ya batu bata merah? Apakah betul kanal air bersih itu ada di sini? Jadi untuk menyuplai air bersih masuk ke Kota Raja itu dari sini, karena airnya ini masih sampai hari ini sampai mengarah ke barat dan arahnya ke Candi Tikus. Yang sebelah sana kita telusuri lagi juga ada. Ini struktur batu bata merahnya banyak seperti ini dan itu yang sebelah sana. Ini kalau orang sini bilang belik ya, belik. Kalau kita lihat dari struktur tanahnya yang seperti ini bukan tanah pegunungan, kok ada sumber air, biasanya minim sekali sumber air di tempat-tempat yang dataran rendah seperti ini. Apakah mungkin air ini dialirkan dari atas ke bawah melewati satu kanal kecil untuk menyuplai air bersih di zamannya? Karena di Desa Gading ini arah air itu memang bisa menuju ke Candi Tikus. Banyaknya situs yang mulai terpendam, banyaknya kanal yang sudah mulai tertutup. Ini juga bikin terputusnya sejarah kita itu untuk mengungkap sampai ke berapa sih besarnya Kota Raja dengan aliran air yang ada di dalamnya itu. Jadi ini kalau kita banyak struktur batu bata merah di sini. Tapi sayang sekali tempatnya untuk jadi pembuangan sampah. Kita lihat di belakang rumah penduduk. Jadi ini banyak kita temui batu bata merah besar yang ukurannya seperti ini. Sampai ke berat. Memungkinkan juga di bawah rumpun bambu ini juga situs. Ini kita telusuri belakang rumah warga. Ini ada batu andesit yang sebelah sana. Ada andesit. Kita telusuri terus jejak-jejak masa lalu, jejak-jejak kebesaran Nusantara, jejak-jejak Majapahit, Wilayah Tikta. Tetap di Indonesia Majapahit Channel. Melek Budaya, Budaya Melek.